Jumpa lagi dari TV. Ya, laptop yang satu ini unik karena harganya yang cenderung terjangkau untuk fiturnya yang segudang. Ya, ini adalah sebuah laptop bisnis produktivitas kelas menengah dari MSI. Desainnya simple, performanya kencang karena pakai Intel Core generasi ke-12 di dalamnya ya. Dan yang bikin dia spesial adalah karena dia punya sertifikasi Intel Evo Platform. Ya, ini adalah MSI Prestige 14 Evo. Ya, jadi karena dia punya sertifikasi Evo, dia jadi otomatis punya banyak banget fitur. Belum paham Evo. Kita udah bahas loh, udah lama kita bahas Evo. Udah berulang-ulang kali bahkan kita bahas. Mungkin karena belum subscribe. Makanya subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau kita lagi bahas teknologi-teknologi terkini. Oke? Lanjut, kita mulai dari spesifikasi dasarnya dulu ya, bahasan untuk laptop satu ini. Dia pakai prosesor Intel Core i5 1240p. Codename-nya adalah Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base powernya 28 watt. 12 core, 16 thread, 4 performance core dengan 8 efficiency core. Ya, jadi ini bukan laptop dengan performa yang kaleng-kaleng tentunya. Untuk Intel Smart Cache-nya dia punya 12 MB dan untuk sisi grafisnya dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit. Tentunya sudah support untuk QuickSync atau QSV dan juga untuk AV1. Jadi kalau mau streaming pakai AV1 dia bisa dengan tidak memboroskan daya. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB LPDDR4X langsung 4267 MHz. Ini onboard dual channel walaupun DDR4 tapi frekuensinya udah yang paling tinggi, udah mirip banget dengan yang DDR5 jadi nggak ada masalah harusnya ya. Sayangnya memang ini dual channel langsung onboard jadi tidak bisa di-upgrade. Untuk SSD dia pakai 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0. Nanti kita lihat ya performanya seperti apa. Untuk wireless dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675. Iya, kenapa fiturnya sampai begini-begini banget ya? Sampai 6E karena dia masuk dalam Intel Evo Platform tadi ya. Wi-Fi 6E, GB Wi-Fi, multi-user MIMO, Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya dia ada di 53.8 Wh. Untuk Windows-nya dia pakai Windows 11 Home. Masuk ke body, untuk form factor-nya itu adalah clamshell atau laptop klasik, namanya juga laptop bisnis ya. Materialnya ini kombinasi aluminium dengan polikarbonat. Untuk desainnya itu clean, simple, profesional. Mirip lah dengan Prestige sebelumnya. Ada logo MSI Business di bagian belakang layar. Dan tentunya ini MSI banget ya. Dia punya standar ketahanan military standar 810G. Nah, untuk warna dia pakai carbon gray. Ada juga varian lain yang warnanya adalah blue stone. Untuk dimensi panjang 31,9 cm, lebar 21,9 cm dengan ketebalan 1,59 cm. Untuk bobot laptop ini hanya 1,22 kg dan chargernya 180 gram. Ini adalah charger USB Type-C dengan output 65 watt. Jadi bisa dipakai buat HP kalian juga. Kalau HP kalian colokannya pakai Type-C ya. Semua ini membuat total bobot laptop plus charger kalau dibawa-bawa itu hanya 1,4 kg. Ringan. Untuk display ini adalah layar yang katanya panelnya IPS level. Ingat ya, IPS level itu belum tentu TN. Jangan terlalu cepat. Wah jelek, wah ampas. Ntar dulu ya, sebelum kalian terjadinya fitnah ya. Ini belum tentu TN. Kita bahas lebih lanjut dulu. Ukurannya 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080p, refresh rate-nya 60 Hz. Dan menurut MSI, dia punya color gamut di 100% sRGB dengan brightness di 300 nits. Berdasarkan pengujian kami, brightness-nya indoor bukan 300 nits, tapi 311 nits, lebih tinggi. Gamut coverage-nya ada di 97,1% sRGB dan volume di 100% sRGB. Permukaannya mantep, anti glare. Dan layar ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Bicara soal 180 derajat, sudut pandangnya kalau dilihat dari kanan kiri sampai hampir 180 derajat, 170-an derajat ya. Itu nggak berubah warnanya. Jadi bener-bener ini mirip banget dengan IPS. Kayaknya cuma namanya doang yang nggak boleh pakai nama IPS. Kemungkinan besar sih teknologinya sama. Nah, kemudian untuk bingkai kanan kiri dia tergolong tipis dan atas sedikit lebih tebal karena biasa ada kamera di situ. Nah, untuk kamera sayangnya dia masih pakai webcam dengan resolusi 720p di sini. Tapi sudah dilengkapi dengan infrared sensor yang mendukung Windows Hello. Jadi login Windows-nya cepat dan tetap aman. Dan ini adalah salah satu syarat ya, harus bisa login biometrik. Sedangkan untuk mikrofonnya sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling dengan MSI AI Engine yang dapat diatur melalui software MSI Center Pro. Nah, begini kurang lebih kualitas kamera dan mikrofonnya.
Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan untungnya hari ini gak hujan, jadi kita bisa menguji fitur AI Nest Canceling dari MSI Prestige 14 Evo. Jadi gimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan untungnya hari ini gak hujan, jadi kita bisa menguji fitur AI Noise Cancelling dari MSI Prestige 14 Evo. Jadi gimana hasilnya? Ya, untuk yang ini adalah kualitas kamera dari laptop MSI Prestige 14 Evo saat di dalam ruangan. Jadi gimana hasilnya? Oke, kita lanjut lagi. Untuk audio dia menggunakan dua speaker stereo yang terletak di bawah kanan kiri laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah preset audio. Untuk kualitas suaranya, separasinya bagus, treble-nya jelas, bahkan mid dan bass masih bisa terdengar. Walaupun untuk bass ya nggak mungkin menggelegar ya karena ini kecil. Sayangnya volumenya ini memang bukan yang paling kenceng. Tapi kalau kalian lagi sendirian di kamar gitu ya, masih oke sih ya. Sambil kerja gitu, dia asik sih, nggak berisik-berisik amat dan suaranya lumayan rapi. Untuk konektor di kiri ada dua Thunderbolt 4. Ya, nggak salah, ada dua Thunderbolt 4, otomatis dia bisa dipakai buat USB-C juga ya. Lalu di kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm, satu micro SD card reader, dan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A kalau dibutuhkan. Lalu untuk keyboard, ini keyboard yang simple dengan layout yang khas MSI Prestige 14. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard di pojok kanan atas. Dia punya backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol F8. Untuk touchpad, ini ukurannya tergolong lebar ya. Ini melebarnya ke kanan dari tombol spacebar. Cukup memuaskan makainya. Dan sebetulnya dia cenderung center to body, jadi secara penampilan dia bagus. Tapi memang pada saat ngetik ada sedikit-sedikit kesentuh sama telapak tangan kanan. Dan tentunya yang satu ini sudah mendukung precision touchpad. Untuk sistem keamanan terdapat infrared camera yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu dia juga punya fingerprint scanner yang terletak di area touchpad. Kemudian dia juga sudah mendukung fitur autentifikasi FIDO 2. Nah, untuk sistem pendinginnya ini aktif ya dengan satu fan dan 2 heat pipe. Intake itu dari bawah, exhaust itu ke arah belakang. Oke, sekarang kita bahas performanya. Terdapat software MSI Center Pro dengan intelligent teknologi yang dapat digunakan untuk mengatur performa dan kecepatan kipas laptop. Ada beberapa mode performa di sini. Ada Smart Auto, di mana laptop akan mendeteksi beban kerja dan mengubah mode performa secara otomatis. Lalu ada Ambient Silent AI. Ini beta katanya ya. Laptop akan menyesuaikan kecepatan kipas dengan ambient noise di sekitar pengguna. Jadi kalau kita lagi pakai di perpustakaan yang hening gitu ya, kecepatan kipasnya juga otomatis akan jadi lebih hening, nggak berisik ya. Tapi ini memang fiturnya masih beta, mungkin masih akan dikembangkan lagi. Kemudian ada fitur high performance, balance, dan silent, dan juga ada super battery. Pengguna dapat mengatur kecepatan kipas saat memilih mode high performance dengan 3 opsi, auto, advance atau manual, lalu ada cooler boost juga. Oke, sekarang kita cek konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Di mode Smart Auto, skor maksimalnya tuh bisa nyampe 1878 poin. Skor itu masih bisa naik lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode High Performance dengan fan di Cooler Boost. Ini bisa mencapai 1922 poin. Ini tinggi banget sih sebetulnya ya. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan pada mode Smart Auto ada di 1540 sampai 1570 poin. Di mode High Performance, skor yang bisa dipertahankan adalah 1560 sampai 1580 poin. Untuk suhu kerja, suhu CPU itu terlihat sustain di kisaran 80 sampai 85 derajat Celcius saja. Sesekali dia ada spike di awal run sampai ke 96 derajat Celcius, tapi ya standar ya, cuma colongan sebentar banget kok. Nah, sekarang di mode baterai seperti apa? Skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1550 sampai 1590 poin. Skor tersebut sangat mirip dengan kondisi saat terhubung ke charger. Ya, ini lagi-lagi memenuhi persyaratan Evo, di mana performa di mode baterai harus bisa mirip dengan performa pada saat kita lagi nyolok ke listrik. Sekarang kita pindah kalau kita pakai buat ngedit video seperti apa. Kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2022. Videonya 4K 60, durasinya 2 menit 7 detik. Dan dengan software only ini semua selesai di render dalam waktu 10 menit 57 detik. Kalau kita pakai OpenCL, tentunya pakai integrated graphics-nya aja, ini semua selesai dalam waktu 6 menit 58 detik. Sementara itu karena dia punya Thunderbolt, kita tancapkan ke eksternal GPU dan kita hidupkan eGPU kita yang pakai RTX 3070 Fe. Ini semua selesai dalam waktu hanya 2 menit 35 detik saja. Ingat, ini video 4K 60. Nah, kalau 1080p 60 fps durasinya 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 2 menit 5 detik. Gak ada masalah, ini 60 fps loh. Untuk pakai OpenCL selesai dalam 1 menit 47 detik.
Nah, lebih kencang lagi. Kalau kita pakai eksternal GPU gimana? Ya terbang lah, hanya tinggal 47 detik aja. Videonya 2 menitan nih, di render cuma 47 detik aja. Jadi ya, kalau di 1080p mau 60 fps nggak ada masalah sama sekali, kencang parah. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita render video dengan OpenCL itu CPU cuma di kisaran 80-88 derajat Celcius saja. Masih aman. Sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2 versi free. Ya, ini versi gratisan ya. Software video editing profesional versi gratisan. 4K 60 ya, untuk YouTube 2 menit 7 detik, di render dalam waktu 12 menit 52 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU ya, ini semua sudah dalam waktu 5 menit 1 detik doang. Mantap ya. Nah, sementara kalau kita pakai videonya 1080p 60 fps, semua sudah di render dalam waktu 3 menit 33 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 28 detik. Memang kalau pakai Thunderbolt itu jadi memang terbuka ya kemungkinan untuk upgrade performa. Nah, kalau suhu kerja gimana? Pada saat kita rendering 4K tanpa eksternal GPU, suhu CPU-nya dari kisaran 80 sampai 91 derajat Celcius. Masih lumayan aman di sini. Oke, sekarang mari kita coba gaming dan hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, saat kita main GTA 5 30 menit ini suhu CPU ada di kisaran 80 sampai 88 derajat Celcius. Sementara itu untuk suhu permukaan area keyboard di sisi kiri itu suhunya ada di kisaran 39 sampai 41 derajat Celcius. Titik terpanas ada di area huruf D dan F. Untuk keyboard tengah-tengah itu sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan keyboard di sisi kanan itu kisaran 33 sampai 35 derajat Celcius. Kalau palm rest aman, cuma sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian SSD-nya ya. Dengan Cristaldisma kita dapatkan bahwa pengujiannya ini hasil bacanya di 6564 Mbps, sementara tulisnya di 3969 Mbps. Di sini dikatakan ya bahwa kecepatan bacanya ini, wah, ini emang versi kekinian sekali ya, PCIe 4.0 banget ini, memang kenceng parah. Oke, lanjut untuk baterai tes. Mode di Smart Auto, brightness 50%, volume 25%, dan hasilnya adalah untuk video playback 1080p dia masih bisa bertahan sekitar 9 jam. Mepet sekali tapi oke lah, ini masih masuk dalam kategori Evo. Kemudian untuk chargingnya gimana? 30 menit pertama kita dapat 41%, sementara untuk dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Ini hasil yang sedikit lambat tapi masih oke lah sebenarnya ya. Karena sebetulnya kami incar adalah sekitar 2 jam sampai 2 jam 15 menit. 2 jam 30 oke lah, lebih-lebih dikit. Oke, sekarang mari kita bicara soal harganya. Iya, menurut MSI pada saat video ini dibuat harganya adalah di kisaran Rp13.499.000. Kan? Nggak gila-gila amat harganya ya. Padahal ini i5 ini kenceng pula. Mantep ini ya. Ini sudah termasuk Windows 11 Home, tas laptop atau carry bag ya. Kemudian ada
garansi 2 tahun dari MSI Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya adalah LPDDR4X yang tidak bisa di-upgrade. Kami nggak punya masalah dengan LPDDR4X-nya karena itu kencang, 4267 MHz itu kencang, bersaing sama DDR5. Tapi yang nggak bisa di-upgrade karena udah disolder langsung. Walaupun dia sudah dual channel sih, jadi langsung kencang sih. Dan 16GB sih udah cukup besar sebetulnya. Kemudian, dia belum dilengkapi dengan bundle Microsoft Office. Ya, mungkin kalian bisa cari sendiri atau kalian sudah punya sendiri mungkin Office, ya bisa dipakai sini atau bisa pakai alternatifnya juga ya. Kemudian dari sisi menariknya, ini adalah laptop 14 inci yang ringan dan powerful, dilengkapi dengan sertifikasi Intel Evo Platform. Prosesornya yang i5 1240p itu maksimal performanya ya. 12 core, 16 thread, nyaman digunakan untuk multitasking. Mantep lah. Bahkan integrated graphicsnya masih bisa dipakai buat main game tipis-tipis. SSD-nya juga kenceng nih, paling nggak bacanya kenceng parah dan lumayan lega. Layarnya Full HD, color gambarnya 100% sRGB, mantap. Mau content creation bisa. Bahkan performanya tadi nggak usah nambah macam-macam juga. Kalau 1080p 60 fps sih masih mantap ini ya. Konektor Thunderbolt-nya ada ya, dan ada 2 biji lagi. Dia juga punya software performance dan fan control. Nggak banyak nih laptop tipis dan ringan yang punya pengendalian seperti ini. Sistem keamanan dengan fingerprint scanner dan infrared kamera juga ini barang langka sebetulnya. Tapi ya karena dia Evo wajar kalau dia punya ya. Tapi balik lagi, mengingat harganya 13 jutaan, ya ini sebetulnya sebuah bonus yang luar biasa. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E yang feature proof juga. Dan kemudian garansinya juga udah 2 tahun. Ya, laptop ini dihadirkan sebagai solusi laptop bisnis untuk produktivitas yang tipis, ringan, tapi powerful. Dilengkapi dengan beragam fitur yang jarang ada di laptop kelas harga ini. Jadi rasanya sih MSI Prestige 14 Evo ini layak jadi pertimbangan kalian kalau mau mencari laptop untuk bisnis. Tapi menariknya adalah bahkan untuk penggunaan secara general pun, bukan hanya buat bisnis, kalau kalian butuh laptop yang tipis dan ringan dan mumpuni dan performance-nya oke, dengan budget yang tidak mencekik leher, yang satu ini benar-benar layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.